والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Cik tes, ada ini aja apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Man salaman nas yaslim min ghawailihim. Siapa orang yang dapat berdamai dengan dirinya dengan sesama manusia, maka dia akan selamat dari bahaya-bahaya manusia. Wa 'asha wa huwa qarirul 'aini jadlanu. Dia akan selamat, hidup damai, tentram, khadlanu dan gembira. Asal mampu berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan orang lain. Apa makna berdamai dengan diri sendiri? Adalah masuk pada zona fitrah sebagai manusia, bahwa manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Diri kita itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti tempatnya apa? Salah dan lupa. Anehnya kalau ada orang yang salah, apakah itu anak atau istri atau siapa, kita ini jadi lupa kalau dia adalah juga manusia. Ketika kita yang salah berharap dimaklumi, betul. Ketika orang lain yang salah kadang-kadang tanpa ampun. Jadi ini adil enggak? Enggak adil. Ini minal waguin wasahruin wal jelehin. Masya Allah. Kalau nyontoh Rasulullah SAW, berat. Tapi seberat apapun, tetap beliau Rasulullah SAW adalah teladan kita yang selalu asik untuk kita bicarakan, yang selalu menyenangkan untuk kita bicarakan. Tadi saya sebutkan, orang yang bisa berdamai dengan dirinya, dia mudah berdamai dengan orang lain. Lalu bagaimana agar orang bisa berdamai dengan dirinya dan orang lain? Adalah masuk ke fitrah nama siapa tadi? Manusia. Al-insanu apa? Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu punya apa? Punya karakter lupa dan salah. Sudah, ini pas wis gini nih, jangan dirubah-rubah wis gini aja. Saya pegang mic-nya wis nganu koyo wong ref. Ada apa wis. Tapi jangan dirubah-rubah, nanti tingkat konsentrasinya loncat-loncat. Nek mau dikerasin, kerasin sekarang, tak tunggu. Coba paling maksimal yang tidak bengong berapa? Seberapa? Cek tes. Nah, ini kan enak. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Contohnya bagaimana? Contohnya Rasulullah SAW. Jadi kalau orang ngaku bahwa dirinya manusia dan punya salah, maka dia akan mudah sekali untuk mengaku bersalah.
Dan rebutan salah inilah titik perdamaian sing paling gampang. Contohnya siapa? Kita kasih contoh dan dalam hal-hal yang paling kecil. Kala itu Rasulullah SAW pulang dari sebuah perjalanan dan oleh sang istri Sayyidah Aisyah itu pintu sudah ditutup. Beliau ketuk pintu, ucapkan salam, ternyata sang istri sudah apa? Tidur. Ya, singkat cerita kemudian sampai pada saat dini hari, karena tetap belum dibukakan, Rasulullah kemudian tidur di mana? Di luar. Maka sampai rumah-rumah gitu tak doakan rumahnya besar, depannya ada gazebo. Jagani nek apa? Telat, oh bener. Atau cedak masjid. Ya, telat-telat turun nang masjid sapi tenan kuwi. Lalu kemudian pada saat dini hari Sayyidah Aisyah itu terbangun melihat Sayyidul Bashar, khairul anam, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa kok tidur di luar rumah dan tidak berani membangunkan siapa? Istrinya. Lah sampean ki tingkat opo kok nyentak-nyentak bojo nek ora dibukake lawang. Tapi kan saya mayor kan nang kantor. Nek nang omah tetap harus khairukum ya Pak, gimana kemarin hadisnya? Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu keluar itu sang istri, kemudian sang istri minta maaf. Ya Allah ya Rasul, saya minta maaf, saya salah, saya tidur terlalu lelap. Sehingga tidak pasti sudah kau bangunkan tapi aku tidak bangun, saya minta maaf. Rasulullah justru berbalik, enggak, saya yang minta maaf, pulang terlalu apa? Malam. Berarti rebutan apa? Jaluk ngapura. Kenapa? Rumongso podo dini salai. Ini pasti indah hidup kalau seperti ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sesekali ya saya sampaikan kepada santri-santri, mohon maaf ini ya belum bisa jadi contoh yang baik, tapi apapun keadaannya wis pokok kalau begitu adzan turun sholat tadarus Quran sampai komat itu andalan sampean. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi awalnya sudah saya kasih minta maaf dulu, belum bisa jadi contoh yang baik. Kepada anak pun sama, ndak usah gengsi. Bahkan ada 3 hal yang dalam logika manusia itu akan turun, tapi dalam logika iman justru akan naik. 1, harta bila disodakohkan mana koso mimal bal yazdad. Harta itu kalau disodakohkan tidak turun, tidak menjadi berkurang, justru apa? Bertambah. Nomor 2 adalah man tawadhu'a ya rafa'ahullah. Siapa orang dia itu tawadhu, harusnya kan jadi turun toh, jatuh toh, tapi malah enggak, rafa'ahullah, Allah angkat. Yang nomor 3 adalah orang yang dia meminta maaf. Sekilas bikin gengsi. Sekilas apa? Bikin gengsi, tapi sebenarnya dia orang diangkat derajat. Itu Barosid. Jadi benar kata yang di sosmed itu, kalau suami salah minta maaf. Kalau istri yang salah gimana? Cemberut. Terus apa lagi? Badeng-badeng dhisik, merengut dhisik, lunga mlebu omah, masak kasinan dan sebagainya, muter-muter baru akhirnya apa? Burung sido minta maaf. Jangan gitulah. Kita ini sesama apa? Manusia. Karena manusia itu punya fitrah apa? Salah. Sehingga kalau orang lain saja kita harapkan memaklumi kesalahan kita, maka kita pun awali bahwa diri kita meminta maaf. Sebagaimana diri kita mau dimaklumi kesalahan-kesalahan diri kita, maka maklumi pula kesalahan siapa? Orang lain. Orang yang pandai seperti itu,
dalam syair Syekh Abdul Fat Al-Busti, maka orang ini adalah asya wa huwa qarirul aini jadlanu. Orang tersebut itu hidup terbebas dari banyak keburukan dan dia hidup berdamai, tentram, gembira. Enteng, gampang memaklumi. Ceritanya adalah gampang apa? Memaklumi. Kalau urusan akhirat bagaimana? Bukankah harusnya urusan akhirat itu tegas? Iya, betul. Urusan akhirat itu tegas, tapi lebih baik mengatakan 5 kali halus daripada sekali kasar. Ulangi berapun gimana tadi? Lebih baik mengatakan 5 kali halus daripada 1 kali kasar. Contoh, saya bilang sholat, 1. Masuk rumah lagi, keluar, sholat, turun, ayo bagus, 2. Masuk ke rumah lagi, sholat, turun, ayo turun, bangun, 3. Sampai 5 kali insya Allah sudah pada turun. Itu 5 kali. Sekali bisa, tapi harus kasar. Woi, medun, ketek kabeh. Nah, sekali itu memang benar. Dan langsung turun semua. Betul atau tidak? Tapi tadi sudah saya sampaikan, mending 5 kali berturut-turut daripada 5 kali berturut-turut halus daripada apa? Sekali tapi kasar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena akan bikin luka. Saya maka bilang sama Mas Muhadi, nek nggugai bocah bolak-balik ora apa-apa daripada sekali langsung pengen tangi. Wong yo kuwi nganu kok nek wis kadung turu rada mirip-mirip patung kok. Nah gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa kok kita bisa memaklumi seperti itu? Ya dihitung ke diri kita sendiri. Biyen zaman dhewe umur semono nek digugah kaya ngopo kan ngono kuwi. Kira-kira ya padha biasa saja. Sama. Itu yang pertama. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya dengan orang lain akan hidup tentram, itu yang pertama maksudnya begitu. Yang nomor 2 adalah orang yang menghindari dari hasud, iri, dengki. Kayaknya ini orang bermasalah dengan orang lain, tapi ternyata dia bermasalah dengan siapa? Diri sendiri. Sampeyan kondangan Mas, nggon kanca SMA. Kata mbiyen zaman SMA, ya Allah, lola lolo wonge dingak dingu lola ya, lola itu apa? Loading lama. Barang saiki kok melaus dadi wong sugih, bojone ayu, mobilnya apa? Fortuner. Bojone ayu banget. Terus sampean kondangan kon wong kuwi. Mesti nang ati kan aku ora trimo. Ketok iki tetep dukun dan sebagainya. Saya tanya, ketika sampean punya rasa iri, dengki, hasud yang seperti itu sebenarnya bermasalah dengan orang tersebut atau bermasalah dengan siapa? Diri sendiri. Ya. Maka kata Sayyidina Ali tadi siang, gimana? Yuk, siapa yang bisa mengucapkan kata Sayyidina Ali tadi siang? Nah, Mas Danu yang keras. Min qillatil hasadi, betul. Saya enggak sandiwara toh. Ini langsung saja. Memang harus hafal, pokoknya setiap hari imla. Imla itu nulis Arab dan langsung hafal. Jadi itu yang tadi siang adalah salamatul jasadi min qillatil hasadi. Selamatnya jasad itu bergantung sedikitnya hasud. Selamatnya jasad karena sedikitnya hasud atau karena jarang hasud, tidak pernah hasud. Berarti nek diwalik, orang kalau dikit-dikit hasud, dikit-dikit iri, tidak terima atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ngono terus, berarti orang tersebut daftar cepat mati. Daftar cepat mati. Apa? Oleh karena itu bagi orang yang pengen damai, wis ora usah ngurusin kongono-kongono. Ketika ada orang lain dikasih nikmat, ya sudah,
itu Allah yang maha adil. Dia pasti punya maziyah, punya keistimewaan yang aku belum tahu. Selesai. Apalagi itu loh, reuni-reuninan gitu loh. Kan ketemunya kan pamer-pameran bareng ngono. Hasut-hasutan Walanda. Kata biyen iki sampean ora iso ngopo-ngopo, ternyata saiki malah dadi wong sugih. Wah, aku kayak pesugihan itu. Ngono sidane burine ngono. Oleh karena itu, tiap kali melihat kesuksesan orang lain, ini pondok juga akan sama. Kadang-kadang nanti kalau satu angkatan, biyen zaman yang pondok ketoke bodoh, ora iso ngapalke, begitu keluar Masya Allah jamaah oke, pondoke gede, ora trimo nang ati. Iya to kae. Ngono. Paling cah kok ngono kok. Quran we ora hafal. Maca kitab yo salah-salah. Alah kuwi paling kuwi nganu santri ini keblondrok kabeh. Ngono sitone. Naudzubillahi min. Mengucapkan seperti itu sebenarnya orang tadi bermasalah dengan orang lain atau dengan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya Allah. Maka betul bahwa orang hasud itu persis seperti orang yang meminum racun tapi berharap yang lain mati. Nah, jelas saja tidak bisa. Yang mati siapa? Diri sendiri. Maka ayo latihan, terbiasa untuk husnudzon kepada orang lain. Ya, kalau wong nang pinggir jalan begitu, ya pilah. Yang namanya hati itu kan liar banget toh. Hati itu Masya Allah liar banget. Ono wong putih, wong koyo neon ngono. Ati liar banget. Wong ireng, aspal mlaku iki. Ono wong ngomong terus, beo pancen nek ora prenjak pancen. Ono wong meneng patung pancen nek wong kuwi pancen. Jadi hati ini bawaannya apa? Wah, liar. Maka sing paling gampang jadi ahli zikir lah. Sing paling gampang jadi ahli zikir aja lah. Paling gampang jadi ahli zikir. Kalau ngelihat orang lain husnudzon aja lah. Lebih baik husnudzon yang salah daripada suudzon yang benar. Ngono. Baleni mau. Lebih baik apa? Husnudzon yang salah daripada suudzon yang benar. Ya Allah. Karena aku ngangkat derajat. Ya Allah. Saya kasih cerita. Zaman Imam Ahmad bin Hambal itu menjadi seorang ulama rujukan kiblat para ahli ilmu di zamannya. Imam Ahmad bin Hambal tempat ditanya orang tentang Al-Quran, tempat ditanya orang tentang hadis, tempat ditanya orang tentang usul, tentang lughah, tentang apapun, Imam Ahmad bin Hambal lah jagonya. Muridnya banyak, tapi selalu Imam Ahmad bin Hambal itu selalu meluangkan waktu buat apa? Buat ngaji. Di mana? Di Kiai Deso. Di siapa? Kiai Deso. Siapa Kiai Desonya? Namanya Bishr Al-Hafi. Siapa namanya? Bishr Al-Hafi. Yang tidak terima siapa? Yang tidak terima murid-muridnya. Ya Syekh, wahai Imam Ahmad, engkau ini gudangnya ilmu. Engkau ini sumurnya ilmu. Setiap orang belajar dari engkau. Usul, Quran, hadis, lughah, qiraah. Masya Allah. Macam-macam. Engkau menjadi tempat belajarnya banyak sekali ulama. Lu kok gelem-geleme? Ijik gelem ngaji karo Kiai Deso jenengane siapa? Bisra. Ngapain? Kata Imam Ahmad, kali aja betul yang kau katakan bahwa orang belajar fikih, hadis, Quran, tafsir, usul, kaidah usuliyah, lughah dan sebagainya kepadaku. Tapi aku pun perlu belajar tentang satu hal. Apa itu? Aku perlu belajar kenal Allah. Apa tadi? Belajar kenal Allah dari seorang bernama Bishr Al-Hafi. Kayak apa toh Bishr Al-Hafi? Kok sampai Imam Ahmad saja mau belajar sama beliau padahal dia kiai apa? Deso sing ora terkenal blas, murid yo sithik, ya biasalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kasih cerita dua saja tentang Bishr Al-Hafi, kenapa Imam Ahmad mau belajar sama beliau. Dua saja. Satu.
bagaimana beliau itu memiliki ilmu hati yang sangat luar biasa. Nama aslinya Bishr. Kemudian dia mendapatkan gelar Al-Hafi. Al-Hafi itu yang nggak pakai sandal. Nek jalan itu apa? Nek pakai sandal apa namanya? Nyeker. Oh, nyeker men. Ngodok. Nyeker. Satu ketika sebelum beliau itu terkenal dengan Al-Hafi yang tidak pakai sandal, yang nyeker, sebelum itu punya sejarah. Salah satu sejarahnya kisahnya beliau itu masuk ke masjid, pas mau masuk ke masjid beliau itu bawa sandal, dilepas di depan masjid terus kemudian masuk sholat dan sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pas mau pulang keluar dari masjid sandalnya hilang, habis itu beliau istighfar, astagfirullahaladzim. Gara-gara saya bawa sandal, maka sehingga ada seorang hambamu menjadi mencuri. Gara-gara saya yang bawa sandal. Mudeng atau mubeng? Mudeng. Kalau kita kan istighfar bi astagfirullahaladzim, gak tuku wingi sore lho. Kalau kita. Tapi kalau beliau astagfirullahaladzim, gara-gara saya bawa sandal. Jadi ada seorang hamba engkau tertakdir mencuri. Harusnya kan kalau saya tidak bawa sandal dia kan nggak kena dosa mencuri. Berarti dia punya dosa mencuri. Gara-gara saya punya sandal. No. Jadi ngareng Joko hati ngono sing. Karo pencuri saja husnudzon. Yang salah adalah siapa? Diri sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu satu. Saya tadi bilang apa? Dua aja ya, dua. Satu ketika Bishr Al-Hafi berjalan di sebuah tempat bersama beberapa muridnya, lalu kemudian bertemu dengan seorang ahli mabuk yang bau mulutnya itu masih bau arak. Ketemu sama Bishr Al-Hafi, salim, sungkem. Begitu sungkem Bishr Al-Hafi ya sebagaimana biasa sungkem. Habis itu murid-muridnya bilang demikian, ya Syekh, itu tuh tadi orang mabuk, itu tuh tadi masih bau arak dan sebagainya. Kok mau-maunya engkau disungkemi sama beliau? Sama orang itu kok beliau tuh? Sama orang itu. Kata Syekh Bishr, dia itu orang yang husnudzon bahwa aku orang baik. Husnudzon dia menyelamatkan dirinya. Sementara saya yang dihusnudzoni belum tentu selamat. Ngono. Husnudzon dia menyelamatkan apa? Dirinya. Sementara saya yang dihusnudzoni belum tentu selamat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dia itu orang yang tadi itu berdamai dengan dirinya. Masya Allah. Gampang memaklumi orang lain. Sehingga mudah mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang kenal dirinya maka dia mudah kenal siapa? Tuhannya. Maksudnya apa? Siapa orang kenal bahwa dirinya itu lemah, maka dia akan kenal kepada Zat yang Maha Kuat. Siapa orang kenal bahwa dirinya itu fakir, tidak bisa apa-apa, maka dia akan kenal kepada Zat yang Maha Kaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana orang bisa kenal kepada Allah kalau orang itu sudah kemelindi? Jadi ini kan malah Qarun. Qarun mengatakan, inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua prestasiku. Kata siapa? Qarun. Maka akhirnya diapakan? Dibenamkan di bumi. Saya pernah telik Qarun pas gue. Itu kotanya nama kota Fayum. Di mana? Di Mesir. Aneh kalau wong nemu duit nang kali gawe jarin nemu harta Qarun ra nyambung jane ya. Ya Allah. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini paling ideal. Karena dia salah mengenali dirinya bahwa dirinya adalah bukan seorang hamba yang lemah, maka sulit bagi dirinya mengenal Allah yang Maha Kuat. Sehingga orang yang kepingin kenal kepada Allah yang Maha Kuat, dia kenali dirinya bahwa dirinya itu apa? Lemah. Jadi terus apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Jadi orang yang mengenali diri itu insya Allah malah enak. Ibadahnya ya enak, sama orang lain ya kepenak, gampang memaklumi lah. Kok orang memaklumi piye wong aku dhewe gitu kok. Aku itu salah. Berarti nek ngono ndak usah dakwah. Dakwah saja tetap. Kenapa? Ini urusannya beda. Berarti ndak usah syiar. Syiar saja tetap. Ini urusannya beda. Karena kalau syiar nunggu ideal, nggak akan ada orang syiar, nggak akan ada orang dakwah setelah Rasulullah. Karena yang paling ideal hanya Rasulullah. Kita itu yus bareng ya dandan wong liya ya dandan awak bareng-bareng. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mung nek pengen luwih selamat bagi diri yang ketat, yang berat-berat, bagi orang lain yang rahmat. Kayak Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu kalau sholat tahajud hukumnya apa? Wajib. Begitu bagi umatnya apa? Sunnah. Berarti ketatnya kemana? Diri sendiri. Ya ngono sama. Nah, gue gawe dhewe ki sing abot-abot, gue gawe liya sing enteng-enteng. Aja diwale ketika diri sendiri sing enteng-enteng, wong liya sing abot-abot. Diri sendiri sing salah, oh maklum ya, aku nggak tes hijrah. Barang wong liya sing salah tanpa ampun. Iki piye to? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tema kita kali ini adalah berdamai dengan diri sendiri, maka mudah berdamai dengan siapa? Orang lain. Ya Allah. Adapun dakwah ya tetap sampaikan aja. Tanpa harus suudon. Sekarang saya tak tanya sama panjenengan. Kalau ada misalnya pendakwah atau aparat atau polisi atau orang yang satpam, terus kemudian nampak dari kejauhan sana ada orang yang mencurigakan. Gimana caranya agar dia bisa menjalankan tugas tanpa suudon? Ini pertanyaan. Caranya piye Ustaz izin? Dijarkan. Kalau dijarkan, dibiarkan berarti tidak menjalankan amanah. Yo harus didatangi orangnya. Didatangi orangnya, apa hal yang mendasari dalam hati? Wah kayak ketoke mencurigakan, berarti apa? Suudon. Nah, saya kita takoni bicarane tetap menjalankan amanah tanpa suudon. Wis jawab ben. Sing iso jawab hadiah umroh. Brosurin dhisik. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ini jawabannya insya Allah pekan depan. Silahkan ada pertanyaan masuk atau belum? Tapi sebelum pertanyaan masuk, ya, satulah sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. بارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
صالح وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Udah ya, jelas kesimpulannya. Pokoknya sadar bahwa diri kita manusia punya salah, maka terhadap kesalahan orang lain pun biasa saja. Tidak usah dilebih-lebihkan. Nek ngomong kleru ya kleru. Tidak usah di Abu Jahal kan. Tidak usah di Fir'aun kan. Tidak usah didajal-dajalkan. Yo, nek coro sampean kayak kleru gitu aja. Salah. Ora usah terus ngomong, wah kayak dajal men kok. Ora usah, kaya sama nabi-nabi yo bae. Ada kan datang orang ke sini, Masya Allah, seorang bawa Pak, Ustaz, saya itu punya istri dan belas surah solihah. Aku tambah ngaji, tambah tak delok-delok bojoku 11 surah cetok. Lah piye? 11 surah koyo Aisyah, apa meneh koyo Khadijah adoh banget. Aku tak jawab, koyo sama nabi-nabi yo bae, Pak ngono to. Artinya kita sering mengaca siapa? Diri sendiri. Kalau masalah menyampaikan kebaikan, sampaikan. Tapi tanpa harus merendahkan. Kenapa? Karena diri kita pun punya kerendahan yang orang lain tidak tahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu kesimpulan pertama. Jadi nek nyalahke wong, apalagi ini sebentar lagi musim politik. Wis ora usah. Yo nek ngomong kleru gitu aja. Wis ora dadi Fir'aun ke. Oh kae pancen nek kuwi tetap jelas. Abu Lahab dan wong iku. Iku yo sampe nabi-nabi yo. Wong zaman nabi ki yo ana wong munafik yo biasa mawon lah. Ya tetap dakwah tapi jangan merendahkan. Pun ngoten mawon. Itu satu. Nomor 2, jangan punya masalah dengan diri sendiri bernama apa tadi? Hasud, iri, dengki dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan bermasalah dengan orang lain tapi dengan siapa? Diri sendiri. Terus bicaranya gampang. Caranya husnudzon mau kan. Husnudzon. Kok dia bisa dikasih sukses oleh Allah padahal dulu biasa-biasa saja zaman biyen aku bareng. Saya kok hebat seperti itu. Oh, ada yang saya tidak tahu. Sebagaimana saya kalau punya kebaikan sering saya sembunyikan, maka wajar bila orang lain pun menyembunyikan apa? Kebaikan pun biasa mawon. Bun, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini tanya jawab atau selesai? Yang keras, tanya jawab atau selesai? Ya, silakan. Terima kasih. Monggo teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Wah. Ya dipancing dulu monggo. Sing sudah ada dulu. Tapi ada pertanyaan masuk Ustadz tentang bagaimana untuk melihat seseorang itu sekufu dengan kita. Kita pun jenengan. Saya. Nah, ngono sing cetha. Jomblo kadang mengkaburkan suasana kok. Turut bila sungkawa, Mas. Baik. Jadi tungkahul mar'ah, seorang wanita atau seorang pria itu dinikah karena li arba'ah, 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama jamaliha nasabiha, terus kemudian walimaliha, yakni ganteng cantik, nasab, kemudian harta. Nah yang nomor 4, ini yang paling prioritas. Ini yang nomor 1 justru. Apa itu? Lidiniha. Maka kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin. Jadikan urusan agama itu menjadi prioritas yang paling depan. Maka kata prioritas yang paling depan, ini ibarat angka, ini angka yang depan. Kalau nilai agamanya itu 1, yang belakang misalkan 0003, jadi berapa nilainya? 1000 masih. Yang belakang 999, tapi masalah agama kok 0, jadi berapa? 0, tetap. Understand? Sudah paham atau belum? Paham ya? Oleh karena itu yang taruh di depan apanya? Agama. Wis, ini paten kena Arab. Tas. Agamanya. Bagaimana mengetahui keagamaan seseorang? Lihat ala dini khalili. Agama orang yang sering 24 jam ia habiskan bersama siapa? Konco-koncone piye? Keluargane piye dan sebagainya. Bisa dilihat dari situ. Gurune sapa? Nah, sering ngaji ndak? Gitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang 3 itu kolektif, Mas.
3 itu kolektif. Misalkan bagian jamal, yo rapat yang ganteng lah. Gantengnya nilainya mung loro gitu. Bagian mal, harta, nilainya 8 gitu ya. Terus bagian nasab, ya biasa saja. Maka jatuhnya angkanya berapa? 8 tambah 2 berapa? 10 ini misalkan. Terus istrinya, calon istrinya misalkan. Ya, calon istrinya. Di bagian mal itu dia rendah. Tapi di bagian jamal cantik misalkan. Nasab biasa. Jatuhnya berapa? Ya sekitar 10. Ya udah itu sekufu. Diakumulasi. Kalau yang 3. Kalau yang depar taruh di depan. Apa itu yang paling depan? Agama. Cetak, jelas, understand? Kira-kira menggolek sapa? Wis genah ya. Insyaallah ora ado sekong kene. Kok sing muni amin malah mbak-mbak. Ojo to. Ngaji dhisik. Wis, lanjut. Cek. Alhamdulillah. Nah, oke. Monggo. Mas Ubed, gimana Mas Ubed? Niki dereng kula tawani to, mboten apa? Mas Ubed ngaji sudah berapa tahun? 3 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahunan ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah dari Semarang Utara. Mohon izin bertanya Asli Ustaz. mana? Daerah Johor Ustaz. Aslinya? Aslinya Pemalang. Oh gitu ya. Iya. Mau ngono-ngono ngapak-ngapak kayak. Ya, ora kepenak Ustaz. Priwe. Izin bertanya Ustaz. Masalah fikih sholat Ustaz. Fikih sholat ya. Oke. Saya dengar dari Al Habib Muhammad Al Mutahhar. Iya. Dengar dari Habib niku ketika sholat terus dehem itu gitu Ustaz. Niku kadose sholatnya batal niku Ustaz. Iya. Dan pertanyaan berikutnya, sebagai makmum itu gimana Ustaz kalau imamnya dehem gitu Ustaz? Baik, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Dehem itu ada 2 ulama menyebutkan. Yang pertama batal tanpa syarat, yang nomor 2 batal bersyarat. Yang batal bersyarat dulu. Syaratnya apa? Syaratnya bila dehem itu sebagai komunikasi dengan makhluk. Sebagai apa? Komunikasi dengan makhluk. Emang bener dehem itu komunikasi dengan makhluk? Bener ya, sama nek duwe kanca terus nggawa mobil apik kan ngono. Utawa nggak entes nikah piye? Betul dah. Berarti dehem itu apa? Komunikasi. Padahal orang sholat tidak boleh komunikasi dengan makhluk. Bicara sama makhluk tidak boleh. Itu fokus bicara sama siapa? Allah. Sekalinya bicara sama makhluk apa langsung? Batal. Maka dehem sebagai komunikasi itu pasti apa? Batal. Sekarang yang batal tanpa syarat. Batal tanpa syarat itu menurut ulama yang tidak menyebutkan bahwa dehem itu berniat komunikasi, tidak berniat komunikasi. Dehem itu memang asli komunikasi. Maka ada niat komunikasi dengan tidak ada niat komunikasi sama-sama batal. Nek sing mau nek diniati baru batal. Nek sing iki tanpa niat pun batal. Mergo memang dehem itu perkara sing nggawe komunikasi. Wis paham ya? Lah nek kula nganggo sing pertama, sing harus pakai niat. Kenapa? Kadang-kadang deheme bukan masalah komunikasi, kadang-kadang memang gatel tenggorokane. Nggih, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi bukan masalah gatel, latah nek sak masjid sing mburi malah dadi lagu. Nek kuwi batal kabeh nek kuwi. Gitu ya. Jelas ya. Jadi sing penting jangan ada komunikasi. Maka kalau orang sholat nih bersin, haji, baca apa? Alhamdulillah. Temannya bagaimana? Yarhamu kallah. K-nya itu kepada manusia. Berarti yang bilang yarhamu kallah otomatis batal kalau dalam sholat. Lah kalau kepengen jawab tapi tidak batal, itu caranya adalah yarhamuhullah. Bukan K tapi hu. Semoga engkau ya Allah. Jadi komunikasinya sama Allah. Engkau ya Allah merahmati dia. Jadi komunikasi sama siapa? Allah. Sebagian ulama
menyebutkan ini solusi. Tapi bagi ulama sing pancen asli ngwayel, ora kuwi tetep batal. Wong yo asale gara-gara ono sing wain terus muni kok kene yo. Ya wis. Maka saya termasuk yang paling longgar tadi itu, yang tidak sing akan menjadi batal apabila ada niat apa? Komunikasi. Karena kadang-kadang yo jenengane wong salat kadang-kadang kuatel gini. Kuatel tenan. Watu terus kemudian kayak gitu wis. Sing penting begini Mas, saya mumpung ketemu saya kasih pesan. Sholat itu jangan ada roda ilul jasad. Apa itu roda ilul jasad? Kebiasaan jasad yang rendah. Contoh, ada enggak orang kalau begitu sholat ada enggak? Ono pernah? Ada. Jangan dibiasakan. Itu memang gaweane iblis. Piye nek ora salat ki rasane ora, begitu mlebu salat. Ada lagi sing nek salat ini. Ngono, ana ora? Ada nek pas ora salat ora kok ngono, begitu salat. Jangan dibiasakan itu. Ini diteni tenan. Terus ada lagi sing salat tuh ini, misalkan Sami Allahu liman hamidah. Ada terus kemudian salah satu amam mocane ngikut Sami Allahu liman hamidah. Podo serune ngono. Nah itu juga jangan. Ada lagi sing kebiasaan buruk. Begitu mlebu salat ki rasane ini wajah tuh gatel banget, betul enggak? Nek dong pas ora salat koyo ini biasa, begitu salat ki iki nggon irung ki ono apa ne. Itu jangan dibiasakan. Itu bagian dari pengkeridune setan. Karena setan itu bagi orang yang sudah mulai bisa khusyuk sholat, setan itu standby. Ada dalam konferensi setan, ada memang yang khusus bertugas bahkan di bagian duburnya orang sholat. Dia, setan itu meniup sampai membuat orang yang sholat itu ragu-ragu apakah ini ngentut atau tidak. Sehingga selama sholat bukan eling Gusti, dia omong eling iki aku ngentut pura, kayaknya ngentut tapi sidik tok. Tapi kan ngentut, tapi ora perasaan. Ngono tok. Patang rakaat sing diling-eling kuwi tok. Kenapa? Tadi itu. Karena sudah mulai khusyuk biasanya setan gembruduk. Sampai dulu ada orang yang biasa sholat tuh selalu digoda oleh setan. Satu ketika dia sholat langsung khusyuk. Bareng lu terus takon karo setan. Weh setan, tumben kowe ora nggoda aku. Jawabannya setan ngopo tak goda wong mau kowe sampean sholat lali ora wudu kok. Genah ora sah digoda barang ya apa ngono. Jelas ya. Jadi pasti digoda kita. Itu salah satu godaan masuk setan itu lewat radha'il jasad, kebiasaan jasad yang buruk. Ono sing nek mlebu salat ki hawane meh kukur-kukur sirah tok. Ono sing nek ngene. Ini mesti tak praktek ya. Prakteknya udah. Ini loh nek baru dari sujud iki kok dadak iki kan kudune sujud kan seret langsung naik tuh. Dadak ngene dhisik. Alah, sono aneh-aneh. Ada lagi sing begitu sholat tadi tak contohnya. Pen jenengan ke cetha. Ojo dibiasake ana sing ono sing angop sholat wow. Wis begitu sholat terus apa meneh to nggon dhewe kan di sono to komplit nggon dhewe tapi wis tak ileki kabeh lho wis tak keliki kabeh begitu sholat ki orang sing wis terus kemudian wis ya wis pokoknya begitu. Ada satu lagi kok saya lupa. Benerin peci. Nomaning sholat sing ini ki anakku. Ini. Dadi nek rukuk kan dari rambut. Tak takoni ngopo? Ya nek nang ngarepe malaikat luwih ganteng ngono. Jadi kebiasaan gerakan-gerakan kecil, suara-suara yang selain suara sholat tapi masuk di dalam sholat itu dititeni. Jangan sampai kita diserang oleh sing seperti itu dan dititeni. Dan kalau ada teman sing seperti itu, masya Allah, nek orang ngaji jan angel tenan, khawatir tersinggung. Mbok sampai nek sholat ki ojo nganu to,
Ana meneh meh salat dadak. Wis to. Diling-iling ya, diling-iling jangan sampai mengena pada diri kita. Kalau mengena itu pada orang lain, alus-alus bae ngandani, alus-alus. Bun, silakan lanjut. Cek. Monggo kalau ada pertanyaan. Oh, nggih Mas Zen. Oh, sekedap dulu. lagi. Yang belakang Mas dulu Zen tadi, dulu. yang belakang dulu. Kadosnya permasalahannya akut nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eta titipan, disuting to, Mas? Nah, ngono. ada titipan dari pertanyaan dari teman Tat. Paling sampai. Nah. Yang pertama Tat, kapankah kita melafalkan atau berniat ketika sholat Tat? Engkang setunggal Tat. Engkang kaping kalih, Satu dulu. apabila Beli ini mau Mas Zen. kapankah kita berniat ketika sholat? Oh, berniat. Atau lebih detailnya bagaimanakah niat kita ketika sholat Tat? Ya. Yang kedua, apabila kita punya kodok sholat, bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat ya. Kalau di dalam fikih bahasanya begini. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan atau muqtarinan bifi'lih. Yang namanya niat itu adalah menyengaja sesuatu sambil mengerjakannya. Maka disebut orang berniat ketika sudah masuk sholat. Yakni dimulai dari hamzahnya lafadz Allahu Akbar. Ya. Lalu bagaimana dengan usolli? Usolli itu bukan niat, tapi ia adalah tarbiyatun niat. Latihan niat menggunakan lisan agar hati itu ikut tertata. Karena sampean nek nang lisan wis muni ya Allah saya niat sholat zuhur terus Allahu Akbar. Nang hati bilang saya niat sholat zuhur kan lebih mudah. Kenapa? Sudah dilatih di mana? Lisan. Tapi mulai disebut niat adalah pada saat Allahu Akbar dan itu tempatnya ada di hati. Lalu bagaimana mengucapkan usolli? Maka sebagian ulama itu menyebutkan itu sunnah karena malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada yang menyebutkan bahkan itu wajib. Kenapa? Karena itu mensukseskan perkara wajib bernama niat, dia menjadi wajib. Tapi ini tidak disepakati yang wajib. Yang paling banter adalah sunnah dan afdoliyah. Karena tarbiyatul lisan, ya tarbiyatul lisan lil qalbi. Melatih lisan untuk melatih hati, kurang lebih begitu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi boleh atau tidak usolli? Boleh banget. Wong itu ngelatih hati kok. Yes, tapi mulai disebut niat adalah pada saat Allahu Akbar. Usolli ini di mana? Hati. Bon. Ceton niku. Terus apa lagi yang nomor 2 tadi? Qadha ya, qadha. Nah, tadi ya jelas ya, berarti orang bilang usolli boleh ya. Dengan lisan ya, boleh. Kenapa? Karena itu melatih hati. Sebagaimana sampean kok misalnya sebelum sholat kok dilalah, misalnya Mas Zen ya, sebelum sholat gak terus kok kanca, ono cewek sip. Terus Allahu Akbar, nang ati munine piye? Ono cewek sip orang muni usolli. Sesuai latihan sing nang lisan kan ngoten to. Oleh karena itu menyiapkan hati dengan cara lisan berbicara. Kayak gitu jangan dibid'ah-bid'ahkan, wong jelas manfaatnya. Bun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bun. Yang nomor 2 adalah qadha salat. Qadha salat itu dari ayat yang muncul di Al-Quran itu bahasanya begini. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat bagi orang mukmin itu waktunya sudah ditentukan. Nah, kata-kata waktu sudah ditentukan ini para ulama tafsir beda pendapat. Karena waktunya sudah ditentukan berarti segala sesuatu sing wis selewat itu wis ora kudu. Paham enggak? Paham itu dia? Sudah lewat berarti sudah tidak wajib. Alias, lah terus kemudian apakah kemudian kita terbebas ya dari tuntutan kewajiban? Bahasanya adalah
maka qadha itu bagian dari mimbabit taubah. Dari bab apa? Taubah. Karena rumangsa kleru, rumangsa salah. Ya. Ana mangan ora tau lali barang salat, lali. Kudune taubat, sehingga qadha itu bagian dari pertaubatan. Sebagian ulama mengharuskan adanya qadha, sebagian ulama yang lain tidak. Tapi saya termasuk yang mewajibkan qadha. Dosa ya kudune nambeli to. Jelas ya? Nah. Terus yang paling sepakat di antara dua ulama, yang satu mewajibkan qadha, yang satu tidak. Yang paling wajib adalah, yang paling sepakat adalah sama-sama harus mempersering sholat sunnah. Sama-sama apa? Mempersering sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib itu memang punya fungsi utama nambeli kekurangan yang wajib. Pun. Kalau Ustaz sendiri bagaimana? Saya termasuk yang mewajibkan qadha. Bagaimana cara qadha? Kalau dulu 3 tahun tidak pernah sholat, ya tinggal dicicil aja selama 3 tahun sholatnya pindho masing-masing. Wah, ya mumet kandhane kok, makanya udah ditinggal. Oke. Cukup dolanan kan. Pun. Cukup, lanjut. Ini jam berapa nanti selesainya disepakati? Engko nek tanya jawab ngene ra krasa. Ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan Ustaz, nama saya Bahtiar dari Semarang Barat. Udah lama ikut ngaji? Gimana Ustaz? Udah lama ikut ngaji? Sudah terakhir kemarin waktu ada Habib Muhammad. Oh, Masya Allah. Ya. Oh, silahkan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi atau menghadapi lingkungan di mana intensitas hasud dan irinya itu sangat sering. Meskipun kita sudah mencoba untuk mengajak berbaik sangka, tetapi intensitas hasud dan irinya terlalu sering. Bagaimana menyikapi dan menghadapinya? Bukan jenengan yang hasud ya, tapi orang lain gitu. Terkadang juga saya ikut menghasut juga, Tat. Oh, ngono. Terbawa oleh lingkungan, Tat. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari lingkungan-lingkungan seperti itu, Ustadz? Boleh. Yuk. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lain yang hasud, cara yang paling simpel adalah kita fokus kepada Allah. Orang fokus kepada Allah itu orang yang tidak gampang terumbang-ambing. Ya, minimal digawa dzikir lah. Digawa dzikir. Enggak perlu sih update status, tenang, Gusti Allah mboten sare. Ngetok-ngeti wong mumet nek update status ngono. Biasa saja, terus kemudian digawa salat, gawa dzikir dan sebagainya, gawa lali, digawa santai. Nah, ya, anggap saja sampean iki artis wong wis wayahe turu kok jek ana sing ngomong ki kan berarti bejo banget kan sampean. Alhamdulillah, pun gitu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan selain itu? Boleh gak berdoa? Boleh. Perbanyak baca surah Al-Falaq. Bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kita memang mohon kepada Allah dari keburukan orang-orang yang hasud. Ya. Karena laisa kulli dzi ni'matin hasidun. Tidak ada orang yang kalau dikasih nikmat kecuali di sana pasti ada orang yang hasud. Berarti jenengan layak untuk bangga kalau ada yang hasud. Kenapa? Karena sampean punya nikmat ngoten. Cetra ya. Ora kuat donga, masih tidak kuat hijrah. Mawon angel-angel. Bon. Lalu bagaimana kalau diri kita hasud? Jawabannya persis ngaji yang pertama tadi itu. Nah,
Haji yang pertama tadi itu sudah saya sampaikan A sampai Z. Saya rasa cukup. Matur suwun, terima kasih. Apa? Wis terakhir ki ono paling terakhir. Mau terakhir sekarang penutup, nanti dongo. Terakhir meneh bonus, bar bonus ziyadah. Ora entek-entek. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya besok akad akan melakukan akad. Mohon doanya agar diberi keberkahan dan kelancaran Ustadz. Dan mohon bimbingan dan pesan-pesan terakhir saya sebelum akad nikah. Terima kasih. Ono pesan terakhir ini. Niki ngapunten niki dari jamaah mboten kula pribadi. Oh, aneh. Ahad ini besok Ahad, kadang-kadang tanggalnya ora ketemu kan Ahad tahun depan ya Ahad toh. Ya. Pesannya kalau itu rijal atau nisa? Nisa ya pahami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mbak, rumah tangga dimanapun itu akan dunia akhirat akan kepenak apabila jelas siapa pemimpinnya. Nek pemimpinnya ora cetha, kabeh melu mimpin. Ini kan kalau ada sesuatu kabeh melu mimpin itu dadi ora? Dadi. Maka sampean itu kalau sudah mau nikah siap untuk dipimpin gitu aja. Jadi orang itu ketika ditakdir sebagai pemimpin yo sing tanggung jawab, ditakdir sebagai yang dipimpin yo yang taat gitu aja selesai. Kalau itu yang tanya lelaki, siap-siap sampean akan dijadikan pemimpin. Satu sisi enak bisa ngatur, di lain sisi tanggung jawab. Yang dipimpin satu sisi enak, ono sing nanggung jawabi, tapi di lain sisi dia harus taat. Podo tuh adil enak. Nah, jangankan untuk urusan-urusan besar, Mbak. Ini dengerin ibu-ibu muda. Jangankan untuk urusan-urusan besar, urusan kecil saja jangan biasakan debat sama suami. Bon, itu diling-iling. Misalnya kita mau kenjuar, Mas, lewat mana? Masnya bilang lewat kota ya. Enggak lewat arteri. Nah, kalau lewat kota memang kenapa macet? Lah lewat arteri kan podo. Dadak geger, Masya Allah. Iman waktu ini gue geger. Wong podo dini meh macet kan punya potensi macet. Kudune piye? Wis Mas, aku lewat ngendi wae semuanya punya potensi macet. Tapi nek aku manut karo keputusane sampean dalan surgane lancar. Ngono. Cetha? Wis mboten mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu ya. Dah terakhir. Wis terakhir penutup tambahan ziyadah pemenang bonus. Dah besok lagi tanya jawab. Besok lagi tanya jawabnya kita perpanjang gitu ya. Dengan cara memperlama ngaji. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا Allah, jadikan setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah Engkau ridha ya Allah. Jadikan setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah Engkau curahkan rahmat Engkau ya Allah. Jadikan setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah Engkau ampuni
seluruh dosa-dosanya ya Allah. Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami semua ya Allah. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram. Ya Allah, siapapun yang ada di majelis ilmu ini ya Allah, Kau takdirkan di dalam kehidupannya yang hanya sekali ini ya Allah, mudahkan sampai ke Makkahul Mukarramah dengan haji dan umrah ya Allah. Kau tulis semua yang ada di majelis ilmu ya Allah ini ya Allah tertakdir sebagai orang yang haji dan umrah ya Allah. Engkau panggil sampai ke Makkahul Mukarramah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersama keluarga masing-masing ya Allah. Wa ziyarata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rawdah fi Masjidin Nabawi. Siapapun yang hatinya sangat rindu kepada Rasul-Mu ya Allah, mudahkan sampai ke Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah, Raudhatun min Riyadil Jannah, Masjid Nabawi ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu surah Fatihah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya